Halo guys, welcome back to Personal Frags. Oke guys, di video gue kali ini gue akan ngebahas mengenai salah satu parfum murah tapi nggak murahan dari brand Emper. So, tanpa berlama-lama lagi, inilah Emper Toolbox 100 ml Eau de Toilette. Wow, ini dupe-nya Dior Sauvage, kata reviewer-reviewer parfum di luar sana. Oke, gue udah mengcompare parfum ini dengan Dior Sauvage. Cuma gue nggak akan bahas terlalu banyak mengenai seberapa mirip parfum ini dan pengalaman gue selama mengcompare parfum ini dengan Dior Sauvage yang Eau de Toilette. Dan gue akan lebih banyak bicara tentang si Emper Toolbox yang satu ini. Oke guys, sebelum gue bahas lebih jauh lagi, gue akan sedikit membahas atau mereview mengenai build quality dari Emper Toolbox yang satu ini. Seperti yang bisa kalian lihat ya guys ya, bentuknya sangat unik seperti ini. Oke, dia berbentuk segi 6 seperti baut. Oke, dan di bagian tengahnya ini dia berupa besi chrome dengan tulisan Toolbox, dan di bagian atasnya ada tulisan Masculinity meets Luxury. Oke, lalu di bagian bawahnya tertulis The Emper Product. Oke, ini berat tapi unik. Gue suka sih, gue suka bentuknya guys. Oke, lalu balik ke capsnya sekarang. Capsnya ini yang berwarna hitam ini ialah synthetic leather ya guys ya. Jadi dia bukan kulit beneran. Lalu dia ada bentuk seperti mur atau apa ya nih ya, baut tertancap gitu ya guys ya, seperti ini. Dan ini terbuat dari besi guys, dan ini berat, solid ya guys ya. Ini oke banget loh. Jadi build quality-nya ini, terutama di capsnya ini, bener-bener kalau buat gue sih melebihi dari harganya harusnya. Oke, sekarang lanjut ke bagian penguncinya. Dia tidak menggunakan magnet tetapi menggunakan ring. Jadi kalau ditutup dan ditekan dia akan bunyi klik. Oke guys, seperti itu ya guys ya, dan ini cukup kuat. Dan ya, overall so far dari bentukannya gue suka sekali lagi karena ini sangat unik. Ini macho atau maskulin banget guys dari bentuknya. Oke, sekarang gue akan coba mengenai sprayernya dulu. Gue akan coba sprayernya apakah dia ada leaking atau ada serat. Oke guys, gue coba ya. Oke, satu. Oke. Oke. Mantap guys. Mantap. Oke, untuk sprayernya dia bisa bekerja dengan sangat baik. Dengan setengah tekanan dia mampu menyemburkan jusnya dengan cukup luas. Nggak ada seret, nggak ada leaking, dan ini solid ya guys ya. Besinya pun juga bagus untuk penempatan ininya, tidak goyang-goyang gitu ya. So, build quality dari parfum yang satu ini oke banget guys. Melebihi dari harganya harusnya ya, karena ini murah banget guys. Seriously, ini murah banget. Oke, sekarang gua akan lanjut untuk bahas mengenai performanya. Oke guys, untuk performanya Emper Toolbox 100 ml Eau de Toilette. Di bagian top notes-nya dia ada bergamot, ada Sichuan pepper, ada tangerine, dan juga ada patchouli. Lalu di bagian middle notes-nya dia ada vetiver, dia ada lavender, dan juga ada geranium. Lalu yang terakhir di bagian base notes-nya dia ada musk dan juga amber. Wow. Untuk parfum yang cukup murah atau yang murah seperti ini, wangi atau notes yang diberikan itu cukup banyak ya guys ya. Untuk CH-nya dari parfum yang satu ini bisa gue katakan dia tergolong yang moderate. Oke guys, dia nggak yang terlalu close juga nggak terlalu wide. Jadi untuk orang yang berjarak maksimal 1 meter dari kalian itu masih bisa mencium dari aroma parfum yang satu ini. Dan sekarang gua akan sedikit bercerita atau memberikan kesan gua memakai parfum yang satu ini.
Di bagian openingnya ini cukup pro dan kontra ya guys ya, karena wanginya ini bener-bener tajam atau sharp gitu ya guys ya, didominasi oleh wangi spicy dan juga citrusy yang bener-bener membuat wangi dari parfum ini sangat mungkin bisa dikatakan ada orang yang suka, ada juga yang nggak suka. Lalu nggak seberapa lama kemudian, mungkin hitungan detik kali ya guys ya, dia berubah menjadi wangi yang lebih smoky, wangi yang menimbulkan vibes yang lebih maskulin gitu ya guys. Kalau tadi gue lupa bilang dia lebih energik, kalau sekarang energik dicampur dengan maskulin. Oke guys, dan kalau di gue pribadi, gue cukup suka asalkan gua memakai parfum ini di tempat atau di suasana yang tertentu. Dalam artian parfum ini buat gua pribadi lebih cocok dipakai pada saat di cuaca yang sejuk. Oke guys, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk dipakai di cuaca yang panas. Dan balik lagi, ini tergantung dari feromon kalian. Kalau keringat kalian ini oke-oke aja gitu ya, atau pro dengan wangi dari parfum yang satu ini, itu oke banget guys. Tapi kalau wangi parfum ini membuat kalian merasa mual, berarti bisa jadi bahwa keringat kalian itu enggak baik untuk wangi parfum ini, atau kontra dengan wangi yang satu ini guys. Oke, tadi udah gue cerita sampai fase kedua dia lebih smoky. Lalu begitu masuk ke fase ketiga, wanginya itu mulai berubah guys. Fase ketiga, dari fase kedua ke fase ketiga atau dry down itu cukup jauh ya guys ya. Dalam arti itu bisa bertahan di 30 menit kemudian barulah wangi di fase yang di bagian dry down tadi itu muncul. Wanginya itu lebih warm, wanginya itu buat gua lebih nyaman gitu ya guys. Dan sampai wanginya habis, sisi warm dan oriental juga sedikit oriental itu ada di parfum yang satu ini guys. Jadi kesan yang ditunjukkan selain ini parfum yang energik, maskulin, tapi juga versatile ya guys ya. Oke, dan sekarang karena tadi udah gue bahas mengenai versatile, gue akan ngomongin juga mengenai occasionnya dan kapan aja nih yang waktu yang cocok untuk pakai parfum yang satu ini. Untuk occasionnya ini kalian bebas ya guys. Dalam arti kalian mau pakai parfum ini untuk hangout, kalian mau pakai parfum ini untuk ke kantor, maupun ke acara-acara yang spesial ya seperti wedding party, ataupun kalian ingin ngedate gitu ya dengan pasangan kalian, ini oke banget guys untuk dipakai. Dan untuk waktunya dari pagi, siang, sore sampai malam pun juga ini masih tetap oke. Dan untuk longevity-nya, di kulit gua parfum ini atau wangi dari parfum ini bisa bertahan kurang lebih 2 sampai 2,5 jam di kulit di saat gua berada di ruangan yang sejuk atau di indoor, di ruangan yang ber-AC gitu ya guys ya. Dan untuk di outdoor memang nggak segitu tahan lamanya ya guys ya. Untuk di gua pribadi, di cuaca yang sejuk saat gua di outdoor, gua semprotkan ke kulit, ini hanya bisa bertahan antara 1,5 sampai maksimal 2 jam. Habis itu hilang wanginya, habis gitu ya guys ya wanginya. Dan kalau untuk di baju dia lebih lama lagi. Kalau di indoor di ruangan yang ber-AC, dia bisa bertahan antara 4 jam sampai 5 jam. Oke guys. Begitu pula di outdoor, di ruangan yang di luar ruangan yang sejuk gitu ya, di outdoor yang sejuk itu juga bisa bertahan. Bahkan kalau kalian pakainya di sore menjelang malam itu bisa bertahan sampai keesokan harinya. Tapi kalau pengalaman gua ya guys ya, gua pakai di pagi hari itu bisa bertahan di 5 jam pada saat di outdoor di cuaca yang sejuk. Untuk panas-panasan gimana nih? Untuk panas-panasan sih kalau gue pribadi sih gue kurang menyarankan ya guys ya pakai parfum yang satu ini, karena yang tadi di awal gue bilang ini cukup pro kontra juga wanginya, karena dia lebih smoky
dia lebih oriental. Kalau di penciuman gue agak kontra guys, terutama kalau gue pakai ini untuk outdoor dan bener-bener suhunya itu panas dan juga berpolusi guys. Wah, ini gue udah mulai nggak nyaman mengenakan parfum yang satu ini. Apalagi kalau gue berkeringat, udah gue pasti bakalan otomatis pusing guys. Jadi seperti yang tadi gue bilang, gue suka parfum ini asalkan gue tahu tempat atau tahu waktu ya, lebih tepatnya misalkan lagi cuacanya sejuk gitu, gue pasti pakai parfum yang satu ini guys. Dan untuk longevity bener-bener oke guys, bener-bener mantap. Bahkan untuk Dior Sauvage pun juga mirip-mirip lah guys untuk longevity-nya. Dan oh ya, tadi gue lupa untuk ceritain sedikit komparasi gue terhadap Dior Sauvage yang Eau de Toilette. Untuk openingnya Dior Sauvage yang Eau de Toilette itu dia lebih soft guys. Oke, dia soft terus sampai wanginya habis, dan sisi elegannya, sisi misteriusnya itu bener-bener ada di Dior Sauvage daripada si Toolbox ini. Cuma kalau kalian ingin mencari kemiripan wangi, Toolbox bisa jadi salah satu pilihan kalian daripada misalkan kalian keluar duit 1 juta lebih gitu ya untuk Dior Sauvage gitu. Ini pilihan yang baik juga untuk kalian yang penasaran seperti apa sih wangi Dior Sauvage. Kalau mau yang lebih murah lagi daripada yang ini, kalian bisa pilih yang Miniso yang videonya udah gue bahas di video yang lalu ya guys ya. Sekalian bisa cek aja di deretan video gue, itu ada kok. Oke, tadi occasion udah, longevity udah, sekarang untuk pengaplikasiannya. Nah, karena gue cukup berhati-hati memakai parfum yang satu ini ya guys ya, maksimal banget ini ya, gue pakai di antara 7 atau sampai 8 kali spray. Oke, jadi 2 kali di spot di siku bagian kiri bagian dalam, di siku kanan juga 2 kali, di siku bagian dalam ya guys ya, lipatan tangan bagian dalam, lalu di belakang kuping kiri 2 kali, belakang kuping kanan 2 kali, di bawah leher 1 kali, lalu di lengan baju kiri dan kanan 1 kali. Itu dengan setengah tekanan atau dengan full aja gitu ya guys ya, sekali semprot gitu, itu buat gue udah cukup. Dan kalau untuk di respray lagi, balik lagi, asalkan kalian tahu waktunya, kalian tahu cuacanya aja deh. Kalau cuacanya memang sedang sejuk, kalau gue sih oke banget untuk merispray parfum yang satu ini. Tapi kalau di cuaca yang panas-panasan, misalkan di outdoor gitu ya, kalian mesti merispray gitu ya pada saat panas, gue sarankan jangan guys, karena ini bisa bikin vibe-nya atau penciuman kalian akan gak enak gitu terhadap parfum yang satu ini. Oke guys, untuk harganya gue beli parfum ini di harga 300.000 sampai 350.000 ya kalau nggak salah. Gue belinya online di Tokopedia, dan gue belinya juga secara blind buy, dalam arti gue belum pernah cium parfum ini sebelumnya, baik itu di offline store ataupun gue membeli parfum dalam bentuk travel size ataupun decant gitu ya, gue belum pernah. Jadi ini karena faktor iseng gue dan faktor penasaran gue, karena beberapa reviewer parfum udah bahas parfum ini, katanya ini lebih dari 80% lah mirip Dior Sauvage untuk wanginya. So ya, gue cobain ya, memang ada kemiripan tapi juga ada yang miss dari parfum ini. So gue rasa sampai di sini dulu ya guys, review parfum murah tapi nggak murahan dari Emper Toolbox. Well, mohon maaf kalau gue masih ada kekurangan dalam penyampaian gue. Kalian bisa kok koreksi di kolom komentar yang ada di bawah ya guys ya. Atau kalian juga ada pertanyaan yang tadi mungkin belum sempat gue jelaskan, silahkan kalian tanya di kolom komentar. Dan mungkin juga kalau ada kalian yang sudah punya parfum ini dan punya pendapat lain dari gue, yuk kita sama-sama sharing gitu ya guys ya. Kalian sharing di kolom komentar. Dan thank you banget buat kalian yang udah menyempatkan waktu untuk menonton video gue ini. Mudah-mudahan
video gue atau review gue ini bermanfaat buat kalian, terutama bagi kalian yang lagi mencari parfum yang mirip dengan Dior Sauvage. Oke, kalian sudah lama nih ngincer Dior Sauvage tapi kok mahal banget ya gitu loh, bisa sampai 1 juta lebih. Mungkin ini bisa jadi alternatif buat kalian apabila kalian mungkin penasaran terhadap Dior Sauvage. Oke guys, so jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan juga komen, karena dukungan kalian buat channel gue ini bener-bener sangat berarti ya guys ya. Oke, gue Diki from Personal Fragrance signing out. Ciao.